Baik adik-adik sekalian, mata kuliah kita apa namanya? Kewirausahaan, ya. Kewirausahaan. Nah, jadi wirausaha. Jadi orang mengatakan kewirausahaan. Berarti di situ ada wira, ada usaha. Orang selalu mengatakan wira usaha. Jadi wirausaha itu atau dikenal dengan istilah entrepreneur, ya, entrepreneur atau kemudian dikenal dengan istilah entrepreneurship, yaitu orang yang memiliki jiwa berani, ya. Jadi orang yang memiliki jiwa berani. Berani apa? Berani mengambil Resiko. Oh pintar, enak, senang saya nih kalau sudah mengambil apa? Resiko. Resiko itu apa? Resiko dalam bisnis itu ada 3. Apa resikonya? Resiko yang pertama adalah untung. Resiko yang kedua apa? Impas. Impas dulu. Apa impas itu? Balik modal. Udah capek-capek dagang, untungnya nggak dapat, ruginya juga nggak dapat. Impas. Ya, Modalnya 100.000, dapatnya 100.000. Itu artinya impas, balik modal. Nah, ada yang ketiga adalah rugi. Ya. Nah, rugi. Rugi itu modalnya 100.000, dapatnya cuma 50.000. Berarti rugi 50.000. Jadi ini resikonya, ya. Jadi wirausaha itu adalah wira, ya, berani, ya, berani apa? Berani berusaha. Nah, kenapa berani berusaha? Ya, berani pula mengambil resiko. Itu ada 3, ada untung, ada impas, ada rugi. Sehingga orang pengusaha itu hebat, dia punya fighting spirit, mental bertarung, mental berani. Nah, lawannya pengusaha adalah pekerja. Nah, pengusaha dan pekerja. Nah, ada pilih mana kira-kira, jadi pengusaha atau jadi pekerja nih? Pengusaha. Kenapa? Pengusaha mungkin. Pengusaha, tapi nanti kalau rugi gimana dong? Rugi gimana dong? Harus berani, Pak. Kalau harus berani, dong? Pak. Dari pekerjaan. Nah, pintar, bagus, cakep. Jadi bermimpilah jadi pengusaha. Kalau mau bangun masjid, yang pertama dicari adalah para penghafal Quran atau para pengusaha? Kalau mau bangun pesantren tahassus, untuk donatur, Pak, pengusahanya. Usaha, Pak. Kalau mau bikin kampus hebat Al-Quran, yang dicari siapa? Pengusaha. Jadi Masya Allah luar biasa, pengusaha luar biasa hebatnya. Nah, jadi yang dicari adalah pengusaha. Nah, adik-adik sekalian, oleh karena itu bermimpilah jadi pengusaha. Tapi kalau pekerja, risikonya apa? Nggak ada risiko. Pekerja ini dia untung terus. Nah, jadi pekerja, kenapa orang menjadi pekerja? Karena untung, dia takut risiko. Nah, untung ya, terus. Jadi kalau adik-adik nggak mau risiko, ya jadilah pekerja. Tapi enak nggak jadi pekerja itu? Ya pekerja itu nggak bebas. Ada enak-enaknya, Pak. Ya? Nggak bebas. Ada enaknya, Pak. Apa yang nggak enaknya? Enaknya diomelin, Pak. Ini, Pak. Kalau salah. Kerjanya apa dulu, Pak? Nah, oleh karena itu jadilah pengusaha. Kenapa jadi pengusaha? Karena kita bebas mengatur kapan mau tidur, kapan mau bangun, kapan mau tutup. Kalau tutup toko kita, berarti kita rugi. Ya kan? Kita harus mengeluarkan biaya. Nah, jadi Masya Allah luar biasa adik-adik sekalian. Wa akhallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jadi jadilah pengusaha, jual beli. Ya, jual dan beli. Jual habis beli habis itu dijual. Nah, selisih beli dan jual ini di situ namanya untung.
Ya. Jadi beli Pak. beli 10.000, jual 15.000. Berapa untungnya, Dek, selisihnya? 5.000. 5.000. Di situ untungnya. Dikumpul-kumpulin 5.000 kali 10 sudah 50.000. Dikumpul-kumpulin 1.000 kali 1.000 uangnya sudah 1 juta. Nah, itu enaknya jadi dagang itu. Ya, jadi dari 1.000 kali 1.000 uangnya 1 juta. Nah, Masya Allah, Rasulullah, siapa idola kita dalam usaha? Mungkin orang selalu mengatakan pengusaha seperti di Barat misalnya kita kenal banyak sekali pengusaha-pengusaha hebat. Tapi di dalam Islam ada banyak sosok pengusaha entrepreneurship yang entrepreneur yang Masya Allah yang luar biasa. Yang pertama adalah Rasulullah. Saya suatu ketika ditanya sama banyak orang tanya, Ustadz sudah doktor, ngapain dagang? Enak di kantor pakai dasi, rapi, kira-kira gitu. Saya bilang makan kayak Rasulullah, minum kayak Rasulullah. Giliran dagang nggak punya dagangnya, kira-kira sempurna kayak Rasulullah nggak? Enggak. Nah, ada yang kurang kan? Jadi nggak sempurna kayak Pak. Rasulullah. Rasulullah itu adik-adik kalau mau tahu, Rasulullah itu umur 12 tahun. Itu sudah melakukan perjalanan dagang sampai ke Syria. Itu antar negara, umur 12 tahun. Umur 25 tahun nikah dengan Khadijah, ya. Itu mas kawinnya on time, Masya Allah luar biasa. Itu bukan pemberian orang lain. Artinya anak muda seperti Rasulullah umur 25 tahun itu sudah kaya. Nah, dari kalau cari suami nanti orang kaya atau orang miskin? Pekerja keras. Orang kaya. Tapi repotnya, Dek, orang kaya ini rata-rata sudah tua. Pilih mana? Pilih yang tua. Om dong, pekerja keras. Pilih yang muda, Pak. Cari orang muda kaya tapi yang kaya, masih muda. Itu. Tawoy. Contohlah Rasulullah. Rasulullah, Masya Allah, umur 25 tahun sudah kaya. Nah, umur 40 tahun, Rasulullah baru stop dagang. Ya. Itu artinya hampir 28 tahun Rasulullah dagang, Dek. 28 tahun. Kita mungkin cuma melihat Rasulullah dari sisi ya biasa ibadah, tapi kita jarang kemudian belajar dari Rasulullah dari sisi bisnis. Ya, hampir 28 tahun Rasulullah dagang. Nah, kalau mau sempurna kayak Rasulullah, meneladani Rasulullah, teladani juga dong dagangnya. Dan di Al-Qur'an itu dikatakan wa halallahul bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Berarti ada berkah dalam jual beli. Tapi kenapa kita takut jual beli, takut jadi pedagang, nyaman jadi makan riba? Kan terbalik. Nyaman nyimpan duit, tapi nggak mau dagang. Jadi, Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Nanti mudah-mudahan nanti minggu depan Pak Enda akan jelaskan akan lebih banyak lagi, dan berikutnya kita akan bicara tentang bagaimana motivasi bisnis ini dalam Islam. Siapa lagi yang ada kenal pedagang dalam Islam yang hebat? Ayo. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Khadijah, Pak. Kita kenal ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kalau adik-adik sekarang pergi ke Madinah, di situ Masya Allah luar biasa. Pada saat Islam berkembang sampai ke Madinah, pada saat itu Rasulullah mengatakan, siapa mau berwakaf? Ya. Siapa yang mau berwakaf? Kata Rasulullah. Ya. Apa kata Utsman? Ana Rasulullah. Ya. Sampai-sampai sumur rumah itu dibeli sama Utsman bin Affan. Masya Allah dari seorang Yahudi. Ya. Yang sampai hari ini kalau adik-adik pergi ke Madinah, itu ada namanya Wakaf Utsman bin Affan. Jadi ada hotel bintang 5 yang dibangun. Itu dari wakafnya Utsman bin Affan. Ya, Masya Allah luar biasa. HP hari ini masih ada namanya rekening wakafnya Utsman bin Affan. Tubuhnya boleh kaku 1 kali 2 meter tanah. Tapi pasif income-nya, ya, pasif income itu pendapatan yang senantiasa mengalir, tetap mengalir sampai sekarang. Jadi, Masya Allah, hebatnya ulama-ulama kita, pedagang-pedagang kita masa lalu, dagangnya sukses, tapi kemudian berhasil pula membangun pasif income, bukan aktif income saja. Adik-adik tahu nggak bedanya pasif dengan aktif? Kalau aktif, Tahu, Pak. Belum. apa bedanya? Kalau pasif itu kita nggak kerja, maksudnya kita tidak terjun langsung dalam berdagang, tapi income tetap masuk. Kalau aktif income, kita tetap bekerja dan income tuh tetap masuk, Pak. Nah, enak mana? Enakan pasif, Pak. Kita kan nggak selamanya hidup di dunia kan? Iya kan? Iya, Pak. Nah,
Ketika kita nggak hidup di dunia, tapi pahalanya ngalir terus kan? Kita sudah kaku dalam kubur. Nah, oleh karena itu semangat terus. Nah, siapa lagi yang ada dikenal? Siapa yang ada dikagumi lagi pedagang-pedagang sahabat Rasulullah? Abdurrahman bin Auf, Pak. Oke, good. Abdurrahman bin Auf. Nah, iya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masya Allah. 7 di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, kulluhum tujar, semua mereka pedagang yang hebat, termasuk Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai suatu ketika orang-orang Madinah terheran-heran. Itu onta yang bawa semua barang-barang itu punya siapa kata orang? Itu punyanya Abdurrahman bin Auf. Mau diapain? Mau disedekahin semuanya untuk orang Madinah. Jadi Masya Allah luar biasa hebatnya. Hidup kita yang sebentar ini harus bermanfaat. Boleh jadi kita boleh terlahir dari keluarga miskin, tapi kita nggak boleh mati dalam keadaan miskin. Contohlah para sahabat Rasulullah. Betapa hebatnya Abdurrahman bin Auf pada saat itu ketika dia sudah kaya di Mekah, diajak sama Rasulullah hijrah ke Madinah. Kira-kira kalau ada adik sudah dagangnya bagus di Ciputat, kira-kira masih mau nggak hijrah diajak Rasulullah kira-kira? Nanti dululah Rasulullah, ini barang dagangan saya lagi maju-maju banget nih Rasulullah kira-kira. Nah Abdurrahman bin Auf mau tuh pergi ke Madinah. Sampai di Madinah tidak punya apa-apa, tapi masih punya semangat dagang kan? Masih punya semangat bisnis kan? Kemudian dipertemukan dengan seorang sahabat Ansar bernama Sa'ad bin Rabi. Kaya, Ahlul Ansar. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Ya Abdurrahman bin Auf, ente ambillah satu di antara satu di antara istri saya ini. Kira-kira ada nggak orang mau ngasih istri di hari begini? Nggak ada kan? Masya Allah itu teladan dari semangat kaum Ansar pada saat itu. Lalu kemudian dia bilang, ambillah sebagian hartaku ini. Ada nggak orang mau ngasih harta? Nggak ada juga. Tapi apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Terima kasih friend, terima kasih sahabat. Nggak usah repot-repot, tunjukkan di mana letaknya pasar. Akhirnya ditunjukkanlah namanya pasar Bani Qainuqa di Madinah pada saat itu. Disitulah Abdurrahman bin Auf berdagang. Kira-kira kalau ada adik, yang pertama kali adik tanya, kalau disuruh orang dagang, apa yang adik tanya? Yang adik jawab? Mana bang, barang dagangannya bang, sini gua jualin. Abdurrahman bin Auf nggak bilang gitu. Di mana pasarnya? Hebat ya. Kita kalau mau dagang, kita tanya, mana barangnya biar saya jualin. Abdurrahman bin Auf pada saat itu mengatakan, mana pasarnya? Akhirnya ditunjukkan pasar Bani Qainuqa. Kenapa pasar lebih dahuluan? Karena dengan tahu di pasar, Abdurrahman bin Auf tahu nih apa yang dibutuhkan orang di pasar. Dengan mengetahui kebutuhan orang di pasar, dia tahu apa yang dipasok di pasar. Keren. Yang selama ini nggak pernah kita bayangin, pikirin. Jadi Masya Allah, sampai satu ketika Rasulullah bertanya, ya Abdurrahman bin Auf, gimana nasibmu hari ini? Alhamdulillah Rasulullah, ana sudah nikah Rasulullah, mas kawin emas. Abdurrahman bin Auf dicatat sebagai seorang sahabat Nabi yang kaya bukan karena belas kasihan orang lain, bukan karena merengek-rengek, tapi karena fighting spirit, mental bertarung. Ada punya modal itu, Pak Hendra punya modal itu, dan kita semua punya modal itu. Persoalannya berani atau tidak kita memulainya. 1000 anak tangga itu diawali oleh anak tangga pertama. Jangan pernah berharap bisa sampai ke 1000 tangga kalau Anda tidak pernah menginjakkan kaki Anda di anak tangga pertama. Jangan pernah berharap bisa sampai punya pohon yang besar kalau tidak pernah menanam bibit yang kecil. Tanamlah bibit yang kecil itu hari ini. Letakkan kakimu di anak tangga pertama. Persoalan sampai ke 1000 tangga bukan urusanmu, itu urusan Allah padamu. Jadi mulai hari ini, di mata kuliah pertama ini, semangatlah, injakkan kakimu di anak tangga pertama. Di tengah kesibukan kuliah ini, pandemi COVID bukanlah alasan bagimu untuk menghentikan semua aktivitasmu, termasuk aktivitas semangatmu untuk berdagang. Engkau adalah masa depan Islam, masa depan kejayaan Islam. Adik-adik merupakan generasi yang akan hidup insya Allah di panjang umur di masa 100 tahun Indonesia di tahun 2045 ke depan. Nanti akan saya teruskan nanti dengan semangat 3D yang akan saya cari. Tapi sampai sini adik-adik paham kenapa penting sekali menjadi pengusaha, karena pengusaha merupakan sesuatu yang luar biasa dahsyat. Kita tahu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya merupakan seorang yang kaya. Kita kenal pendiri NU. NU lahir bukan dari Nahdlatul Ulama dahulu. NU lahir dari Nahdlatul Tujjar. Ada yang tahu apa makna Nahdlatul Tujjar?
kebangkitan pedagang baru menjadi kebangkitan ulama. Bukan kebangkitan ulama dahulu. Itu artinya menunjukkan bahwa dari Nahdlatul Ulama menjadi Nahdlatul Tujar. Ahmad Dahlan juga begitu, dari bisnisnya berkembang di Jawa, terus sampai ke Medan, ya ke Sumatera, sehingga Muhammadiyah pun berkembang. Sekarang apa yang ada dibutuhkan dalam hidup ini? Saya selalu nangis kalau baca Al-Quran. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau tidak aku tunjukkan sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang menyelamatkan engkau dari azabnya api neraka? Tu'minuna billahi wa rasul. Kau percaya pada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Engkau berjihad di jalan Allah. Pakai apa jihadmu itu? Bi amwalikum. Pakai amwal loh deh. Pakai harta. Kalau engkau nggak punya harta, baru bi anfusikum. Itu artinya apa? Ketika Allah menyuruh Anda, saya dan semuanya untuk berjihad dengan harta, kira-kira Allah siapkan Pak Hendra dan adik-adik sekalian jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Jadi orang kaya. Kalau kemudian adik-adik dan saya tidak kaya, salah siapa? Salah sendiri, bukan salah Allah. So what? Bermimpilah. Bermimpilah. Mimpi itu gratis kok, nggak bayar. Ada adik bermimpi seperti Khadijah. Ada adik bermimpi seperti Bu Nur Hayati Subakat, ownernya Wardah, yang kemudian dari pabrik kecil sekarang punya karyawan yang ribuan, seorang perempuan hebat Indonesia, yang di tengah pandemi COVID ini dia yang pertama mengatakan, saya sumbangkan 40 miliar uang saya untuk pandemi COVID. Baru orang lain tergerak. Seorang perempuan hebat, perempuan Padang yang Masya Allah luar biasa. Hari ini yang memiliki Wardah yang terkenal sampai ke seluruh dunia. Kosmetik halal, orang ingat Nur Hayati Subakat. So what? Hidup ini cuma sebentar deh. Kata Rasulullah, umru ummati baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Nggak lama kok. Hidup ini bukan persoalan panjang atau pendeknya umur, tapi persoalan bermanfaat atau tidak umur kita itu. Alangkah indahnya nanti orang mengingat ada Firda, seorang pengusaha hebat, ada Farida, ada Faiza, ada Rini, ada Vicky, ada Diana, ada Fata. Semuanya orang akan ingat adik-adik sebagai seorang pengusaha hebat yang dikenang dalam hidup yang singkat ini. Oh, dia yang punya dulu warung soto, yang kemudian sebagian hartanya dimanfaatkan untuk para penghafal Quran, seperti soto Kudus. Oh, dia adalah seorang Firda, pengusaha hebat seperti Mas Mono, yang hari Senin dan Kamis dia sedekahkan untuk para orang-orang yang berbuka puasa. Oh, dia adalah Diana, seorang pengusaha seperti seorang pengusaha hebat yang bernama seorang pengusaha pemilik baja di Bekasi, yang masjidnya luar biasa hebatnya, yang ketika sholat zuhur dia hentikan semua usahanya. Dia yakin karena Allah yang menitipkan hartanya, bukan karena kehebatan dirinya. Wah, luar biasa. Sudahlah, Dek. Saat yang kau bermimpi yang hebat, kau letakkan kakimu di anak tangga pertama. Di semester 3, ini kau belajar tentang bisnis yang hebat. Dengan bekal Al-Quranmu, kau sudah menjadi ahlullah di dunia. Dengan ilmu yang hebat, kau telah diangkat Allah. Tinggal satu, mau nggak kau menjadi pengusaha hebat? Berarti komplit hidupmu. Menjadi penghafal Quran yang dikatakan dalam hadis Rasulullah, ahlullah, keluarga Allah di dunia itu adalah penghafal Quran, hidupmu sudah dicukupi sama Allah. Tapi kalau kemudian kau belajar sungguh-sungguh hari ini menjadi ilmuwan, kau masuk dalam surah Al-Mujaddalah ayat 11. Allah angkat derajat orang-orang berilmu di antaramu. Kau tambah yang satu lagi, yang ketiga, kau menjadi pengusaha hebat, Masya Allah kau bisa membangun banyak yang kau inginkan untuk hidupmu yang singkat di dunia ini. 60, singkat 60. Tidur satu hari 8 jam, standar orang Indonesia. Hampir 20 tahun hanya untuk tidur. 8 jam bekerja, 8 jam belajar. Hampir 20 tahun hanya belajar. Generasi milenial tidak bisa lepas dari namanya gadget, handphone. Hampir 16 jam hanya tidurnya. So what? Berapa jam kita melobi Allah, mengetuk pintunya Allah. Sudahlah. Generasi yang hebat, generasinya ada di masa depan. Harus punya uang, harus punya ilmu, harus punya semuanya. Saya pikir itu deh menjadi penting sekali menjadi wirausaha muslim. Niatnya bukan banyak harta, tapi bagaimana bisa bersedekah lebih banyak, berzakat lebih banyak. Ustadz, ngapain berzakat lebih banyak? Ya, kalau ada punya uang 1 juta, zakatnya 2,5%, cuma 25.000. Tapi ketika ada ya Allah titipkan rezeki yang banyak ya Rob, aku ingin berzakat
25 juta ya Rob. Itu artinya Allah titipkan pada adik-adik sekalian rezeki berapa dek? Kalau 25 juta? 1 miliar rupiah. Ketika uangmu 1 miliar, zakatmu 25 juta. Ketika uangmu 4 miliar, maka zakatmu 100 juta. Jangan mimpi yang 1 miliar, 4 miliarnya. Bermimpi bisa bermanfaat, bisa berzakat, berbagi ke banyak orang di 25 juta, 100 jutanya. Itu artinya ketika engkau ingin menolong agamanya Allah, ingin berbagi untuk Allah dan berbagai macamnya, dengan begitu mudah oleh Allah meningkatkan cash flow, pendapatan dan berbagai macam. Fokusnya kepada Allah. Buka nanti dalam surat Fatir ayat 29. Alladzina yatluna kitabullah, orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, rajin salat, lalu kemudian rajin berbagi. Apa di ujung ayat? Tijaratan lan tabur, bisnisnya tidak akan pernah merugi. That is the statement, a closing statement from me to you all.